Sungai ini sangat istimewa dalam Al-Quran. Asal-muasal sungai terpanjang di dunia ini rupanya telah membingungkan manusia selama ribuan tahun. Bahkan saat ini, di zaman sudah ada teknologi satelit dan pengetahuan geofisika, namun sumber sungai Nil masih misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Nil adalah salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di dunia. Berada dekat garisan khatulistiwa, Sungai Nil mengalir ke utara sepanjang sekitar 6.650 km dari Danau Victoria, melalui gurun Sahara sebelum bermuara ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sumber air utama bagi dua negara di Afrika, yaitu Mesir dan Sudan. Sumber terbesar Sungai Nil berasal dari Danau Victoria, yang merupakan danau yang terluas di Afrika. Karena Sungai Nil mempunyai sama artinya dalam sejarah bangsa Mesir, terutama Mesir kuno, maka Sungai Nil identik dengan Mesir. Sungai ini melewati 11 negara, yaitu Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Sudan, dan Mesir. Secara luas, Sungai Nil dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Meskipun penelitian terbaru tahun 2007 oleh tim ilmuwan Brazil menunjukkan bahwa Sungai Amazon sedikit lebih panjang, yaitu 6.800 km. Sungai Nil memiliki 3 anak sungai utama, yaitu Sungai Nil Putih, Nil Biru, dan Atbara. Nil Putih adalah anak sungai terpanjang yang alirannya mencapai Danau Victoria, yakni danau tropis terbesar di dunia. Aliran Nil Biru bermula di Danau Tana di Ethiopia dan mengalir ke Sudan dari Tenggara. Kedua sungai tersebut bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum. Sementara itu, Atbara berada di dekat Sungai Nil Putih, yang sebenarnya air tersebut berasal dari dataran tinggi Ethiopia. Sungai Nil mempunyai peranan sangat penting dalam peradaban kehidupan dan sejarah bangsa Mesir sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu sumbangan dari Sungai Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah subur sebagai hasil sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungainya. Tanah yang subur ini memungkinkan penduduk Mesir mengembangkan pertanian dan peradaban sejak ribuan tahun. Meskipun Sungai Nil sudah menjadi sumber kehidupan sejak era Mesir kuno, namun sungai ini masih penuh diselimuti misteri. Butuh bertahun-tahun hingga berabad-abad untuk menemukan sumber air dari Sungai Nil. Ekspedisi berulang kali gagal menemukan sumbernya, baik penelitian yang dilakukan oleh orang Mesir, Yunani, dan Romawi. Kegagalan ekspedisi yang sangat lama terjadi ketika telah mencapai wilayah Sud atau yang sekarang dikenal dengan Sudan Selatan. Di wilayah ini Sungai Nil membentuk rawa yang luas. Anak Sungai Nil Biru mungkin menjadi bagian sungai yang pertama kali misterinya dapat terpecahkan ketika ekspedisi Mesir kuno berhasil melacak sumber air ke Ethiopia. Sementara sumber air dari Nil Putih lebih sulit dipahami dan dipecahkan. Bahkan upaya penjelajah Skotlandia bernama David Livingstone juga belum dapat menemukan sumber air Nil Putih hingga kematiannya. Hal ini membuat Sungai Nil menjadi seakan diselimuti aura mistik. Dan itulah sebabnya seni klasik Yunani dan Romawi terkadang menggambarkannya sebagai dewa dengan wajah tersembunyi. Pencarian masih belum berakhir. Nil Putih berawal bahkan sebelum Danau Victoria. Meskipun tidak semua orang mengetahui di mana. Terdapat Sungai Kagera yang mengalir ke Danau Victoria dari Danau Ruweru di Burundi. Tetapi juga menerima air dari 2 anak sungai lainnya, yaitu Rufubu dan Nyabarongo yang mengalir ke Danau Ruweru. Nyabarongo juga dialiri oleh Sungai Biru Rume dan Mwogu yang muncul dari hutan Yume Rwanda, dan sebagian orang menyebutkan ini sebagai sumber terjauh dari Sungai Nil. Saat mengalir berliku menuju Mesir, Sungai Nil mengubah wajah gurun Sahara di sepanjang tepiannya. Kontras ini terlihat dari luar angkasa, di mana oasis hijau panjang terlihat terbentuk di sekitar aliran sungai di tengah lanskap coklat suram di sekitarnya.
Sahara adalah gurun panas terbesar di bumi dan tidak mudah untuk mengubahnya. Berkat masuknya air musiman dari Sungai Nil Ethiopia, bawah secara historis mengalami banjir di musim panas, merendam tanah gurun yang dataran banjir. Tapi air tidak berperan sendirian. Sungai Nil juga membawa bahan rahasia lain seperti sedimen yang dikumpulkannya di sepanjang aliran, terutama lumpur hitam yang terkikis oleh Nil Biru dan Atbara dari basalt di Ethiopia. Air banjir berlumpur itu akan mengalir ke Mesir setiap musim panas, lalu mengering dan meninggalkan lumpur hitam yang subur. Permukiman manusia permanen pertama kali muncul di tepi Sungai Nil sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, dan menjadi negara bangsa pertama yang dikenal manusia. Budaya yang kompleks dan beraneka ragam dengan cepat berkembang. Dan selama hampir 3000 tahun, Mesir tetap menjadi negara terkemuka di dunia. Didorong oleh air dan tanah subur yang diterimanya sebagai hadiah dari Sungai Nil. Manusia hanyalah salah satu dari banyak spesies yang bergantung pada Sungai Nil. Di daerah hulu Sungai Nil Putih, terdapat hutan hujan tropis dengan berbagai keanekaragaman hayati yang meliputi pohon pisang, bambu, kopei, kayu hitam, dan lainnya. Hewan yang hidup di dalam dan sekitar Sungai Nil juga amat beraneka ragam. Terdapat banyak ikan seperti lele belut, ikan moncong gajah, lungfish, nilang, dan tigerfish hidup di Sungai Nil. Begitu pula dengan banyak burung yang menjadikan Sungai Nil sebagai sumber daya penting bagi kehidupan dan bagian dari rute migrasi mereka. Sungai Nil juga membentuk rawa yang luas di dataran Sudan selama musim hujan, terutama di daerah di Sudan Selatan, yang membentang hampir 260.000 km persegi. Vegetasi semakin jarang saat Nil bergerak ke utara, hingga akhirnya semuanya menghilang saat tiba di padang pasir. Salah satu tanaman Nil yang paling terkenal adalah papirus, tumbuhan air berbunga yang tumbuh sebagai alang-alang tinggi di air dangkal. Papirus digunakan orang Mesir kuno untuk membuat kertas, tali, tikar, dan bahan anyaman lainnya. Papirus pernah menjadi bagian umum dari vegetasi asli sungai. Dan meskipun masih tumbuh secara alami di Mesir, dilaporkan kurang umum di alam liar saat ini, seperti kehidupan tumbuhannya. Hewan yang hidup di dalam dan sekitar Sungai Nil juga amat beraneka ragam. Sungai Nil juga dihuni beberapa spesies hewan besar, seperti kuda Nil, yang dulunya umum di sebagian besar sungai, tetapi sekarang sebagian besar mendiami Sud dan daerah rawa lainnya di Sudan Selatan. Terdapat pula penyu bercangkang lunak, ular kobra, mamba hitam, ular air, dan 3 spesies biawak yang dilaporkan memiliki panjang rata-rata 1,8 meter. Sedangkan fauna sungai yang paling terkenal adalah buaya Nil. Reptil raksasa ini mendiami sebagian besar sungai dan merupakan salah satu spesies buaya terbesar di bumi yang bisa tumbuh hingga panjang 6 meter. Sungai Nil dipandang sebagai pintu gerbang ke akhirat, dengan sisi timur mewakili kehidupan dan sisi barat dianggap sebagai tanah orang mati. Beralih sementara terhubung ke dunia bawah spiritual Mesir kuno, ilmu pengetahuan modern menunjukkan Sungai Nil juga bisa berfungsi sebagai jendela ke dunia bawah yang lebih nyata seperti ke mantel bumi. Terdapat beberapa perdebatan tentang usia Sungai Nil, tetapi pada akhir tahun 2019, tim peneliti melaporkan bahwa aliran Sungai Nil telah stabil selama sekitar 30 juta tahun atau 5 kali lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Diceritakan dari Anas bin Malik dari Malik bin Sya'ah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku diangkat menuju Sidratul Muntaha. Di sana buahnya sebesar tempayan daerah Hajar dan daunnya sebesar telinga gajah. Di dalam dasar Sidratul Muntaha bersumber 4 sungai, 2 sungai Batin dan 2 sungai Jahir. Aku bertanya kepada Jibril atasnya. Maka ia Jibril menjawab, 2 sungai Batin adalah sungai surga sedangkan 2 sungai Dahin adalah sungai Nil dan sungai Eufrat.
Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Di balik kepopuleran nama Sungai Nil itu, tersimpan kisah mengerikan dan menyayat hati pada zaman jahiliyah atau sebelum perabadan Islam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu sudah menjadi kebiasaan jika Sungai Nil mengering, penduduk setempat selalu mengadakan ritual yang sangat menyimpang dari ajaran agama dan kemanusiaan. Mereka melakukan ritual sadis dengan mengorbankan gadis perawan Mesir. Sebelum dikuasai umat Islam, Mesir berada dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Tradisi menyimpang ini juga masih dilakukan saat Mesir berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Amr bin As radhiyallahu anhu. Pada tanggal 1 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 641 Masehi atau sekitar 9 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atas keberhasilannya itu, Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan menjadikan kota Fustat yang sekarang adalah kota Kairo sebagai pusat pemerintahan. Abu Shaykh berkata dalam kitab Al-Azhamar, tatkala Mesir dibuka oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As, suatu ketika penduduk Mesir datang menemui Amr bin As. Pada saat sudah masuk salah satu bulan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Mereka mengatakan, setiap tahun mengadakan tradisi ritual Sungai Nil, sekarang terlihat sungai mulai mengering karena tidak melakukan tradisi seperti nenek moyangnya. Lalu Amr bin As bertanya, tradisi apakah itu? Mereka menjawab, jika tradisinya mereka meminta anak perawan dari kedua orang tuanya. Kami hiasi perawan itu dengan baju dan hiasan yang paling indah, kemudian kami tenggelamkan dia ke Sungai Nil ini. Mendengar penjelasan penduduk Mesir tersebut, Amr bin As melarang kebiasaan yang mereka lakukan sebab hal ini sangat dilarang dalam Islam. Lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Ternyata Sungai Nil itu kering dan tidak mengalirkan air sedikit pun, sehingga kebanyakan penduduk berencana untuk melakukan hijrah. Melihat kondisi demikian, kemudian Amr bin As menulis surat kepada Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Dalam surat itu dia menerangkan bahwa mereka ditimpa musibah akibat apa yang saya katakan. Dan sesungguhnya saya mengatakan kepada mereka bahwa Islam telah menghapus tradisi masa lalu. Khalifah Umar membalas surat dari Amr bin As dan membenarkan tindakannya menghentikan kebiasaan musyrik tersebut. Dan memberitahu kepada Amr bin As yang di dalamnya ada nota kecil. Dalam surat itu Umar menulis, sesungguhnya saya telah mengirim kepadamu dalam suratku satu nota kecil, maka lemparlah nota kecil itu ke Sungai Nil. Apa yang dituliskan Khilafah Umar dalam kartu tersebut? Ternyata Khilafah Umar menulis, dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, ditujukan kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Amma ba'du. Bila engkau, wahai Sungai Nil, mengalir atas dasar kemauan dan kehendakmu, maka janganlah engkau mengalir. Kami tidak membutuhkanmu. Bila engkau mengalir dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dialah yang membuatmu mengalirkan air, maka kami memohon kepada Allah agar Dia mengalirkanmu. Amr bin al-As kemudian melemparkan nota kecil itu ke Sungai Nil. Saat itu bertepatan dengan hari Sabtu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalirlah air Sungai Nil dengan kadar 16 hijrah dalam satu malam. Dengan terjadinya peristiwa itu, Allah telah menghancurkan tradisi jahiliyah dari penduduk Mesir hingga sekarang. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat
lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.